Refleksi pengalaman belajar mata kuliah Filosofi Pendidikan. Topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Halo, saya Wulan. Saya adalah salah satu mahasiswa profesi pendidikan guru Prajabatan Gelombang 1 Universitas Pendidikan Indonesia tahun ajaran 2022-2023. Review pengalaman belajar. Berdasarkan pengalaman belajar tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh tukang kebun di lahan. Jika petani menanamkan sebuah biji padi, maka selama proses dalam merawat dan hingga panen, maka akan tetap menjadi padi. Pendidikan pun bertujuan untuk menuntut, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Review pengalaman belajar. Melalui sistem AMONG dapat memberikan kekuatan untuk memahami secara mendalam peran seorang pendidik dalam menuntut kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengenalkan metode sistem AMONG seperti Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, yang dimaksud bahwa guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat membantu peserta didik menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ning Madya Mangun Karso, di tengah memberi kehendak. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog dengan peserta didik, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru tidak hanya sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar peserta didik mampu mengeksplorasi daya cipta rasa, karsa, dan karyanya. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pentingnya mempelajari topik ini. Dalam topik ini menjelaskan mengenai dasar-dasar pendidikan yang harus dimiliki untuk menjadi calon seorang guru. Pandangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan itu lebih berpihak pada peserta didik. Dasar pendidikan erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selain itu, sistem AMONG menjadi salah satu metode yang dapat diterapkan dalam mengajar. Karena melalui sistem AMONG dapat menjadi sebuah kekuatan bagi calon seorang guru untuk dapat memahami secara mendalam peran seorang guru dalam menuntun kekuatan kodrat anak. Cara mempelajari topik-topik. Dalam mempelajari topik-topik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan cara memaknai dan menghayati dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah filosofi pengembangan pendidikan nasional. Calon seorang guru dilatih agar mengungkapkan rasa refleksi, kritis, dan kolaboratif menelaah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menentukan cara mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Strategi implementasi dari mempelajari topik-topik. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dengan cara membuat sebuah kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran tidak berpihak pada guru, namun memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapinya. Guru bisa mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga bisa lebih nyaman dan terarah dalam pelaksanaan pembelajarannya. Artefak pembelajaran.
Pembelajaran bermakna. Filosofi pendidikan memberikan pemahaman kritis dan reflektif tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Memiliki keterampilan dalam mengelola pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan memiliki sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Berdasarkan pengalaman belajar dapat diimplementasikan mengenai informasi yang telah dianalisis melalui LMS. Calon seorang guru dapat menerapkan informasi tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu melakukan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya Wulan Handayani, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.